Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala, kita awali di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, besarlah kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran ini. Roh Kudus berkuasa di hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Judulnya adalah Lihatlah Manusia Itu. Untuk itu bacalah Yohanes 18 ayat 38 sampai 19 atau Yohanes 19 ayat 5 ya. Di dalam Yohanes 18 ayat 38 kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Ayat 18 dan 38b. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ayat 40. Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Di ayat Yohanes 19 ayat 2. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka mememaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Bagaimanakah Pilatus berusaha membujuk orang banyak untuk meminta pembebasan Yesus? Pilatus tidak menunggu jawaban dari Yesus tentang kebenaran. Sebaliknya dia kembali keluar untuk mencoba membujuk orang banyak. Dengan berdialog kepada mereka dan bukannya membebaskan Yesus, Pilatus justru menempatkan dirinya pada posisi yang kurang menguntungkan. Saudara, para pemimpin agama menyadari bahwa mereka dapat memanipulasi gubernur melalui orang banyak. Pilatus merujuk pada kebiasaan membebaskan seorang tahanan pada saat Paskah dan bertanya, apakah orang banyak ingin dia membebaskan raja orang Yahudi? Anehnya dan cukup ironis, orang-orang meminta pembebasan seorang perampok yang bernama Barabas dan bukannya Yesus yang tidak bersalah. Sekarang dimulailah ejekan dan penghinaan terhadap Yesus. Para prajurit Roma mengayam mahkota duri, memamaikan jubah ungu kepadanya dan terus mendatangi dan mengejeknya sebagai raja orang Yahudi. Saudara-saudara, jenis penyambutan yang dilakukan oleh
para prajurit ini mirip dengan cara mereka menyapa kaisar. Tetapi di sini penyambutan itu dilakukan dengan ejekan. Dengan mempermainkan belas kasihan orang banyak, Pilatus tampaknya mencari cara untuk membebaskan Yesus. Dia membawa Yesus keluar dengan mengenakan mahkota duri dan jubah ungu. Adegan ini yang tidak dikomentari oleh Yohanes menampilkan Yesus dengan pakaian raja. Dengan gubernur yang menyerukan kepada orang banyak untuk lihatlah manusia itu. Yohanes 19 ayat 5. Hal ini mengingatkan pembaca akan perkataan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, sungguh ironis bahwa gubernur kafir mempersembahkan Mesias dengan pakaian raja di hadapan bangsa Israel. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes 19 ayat 6 sampai 16, orang banyak menyerukan agar Yesus disalibkan berdasarkan pengakuannya sebagai anak Allah. Hal ini membuat Pilatus takut dan semakin berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi para pemimpin memastikan nasib Yesus dengan menyatakan bahwa membebaskannya berarti menentang kaisar. Saudaraku, mereka tahu bahwa kesetiaan Pilatus kepada kaisar berarti dia tidak dapat membebaskan seorang yang mengaku memiliki peran yang sama. Para pemimpin mengatakan bahwa mereka tidak memiliki raja selain kaisar. Dengan demikian, kebencian mereka yang mendalam terhadap Yesus lebih besar daripada aspirasi nasional mereka. Untuk menyingkirkan Yesus, mereka rela mengorbankan tuntutan mereka atas otonomi nasional. Betapa menakutkan seorang penguasa kafir ingin membebaskan Yesus, sementara para pemimpin rohani bangsa itu yang seharusnya mengakui dia justru menginginkan dia disalibkan. Saudaraku, pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini untuk diri kita sendiri? Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah. Kami kembali diingatkan tentang Yesus yang disalibkan. Begitu banyak orang yang tidak percaya. Tetapi ada orang yang setia, tetap percaya kepada Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Terima kasih oleh karena kebenaran firman ini. Kami boleh dikuatkan kembali untuk tetap setia. Bahkan setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peliharakanlah hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.